Perjalananku kembali menapaki bumi Anoa di Sulawesi Tenggara. Di sekitar hutan dan kebun warga desa Ulusena Jaya, Konawe Selatan, aku dan Hendrik akan mencari umbi-umbian liar yang bisa dimanfaatkan dan diolah sebagai bahan alternatif pembuat makanan. Wikoro, itulah sebutan umbi hutan yang akan kami ambil. Kami harus melihat tunas dan rambatan wikoro yang melilit pada batang lain. Tunas wikoro biasanya berupa sulur panjang berduri yang merambat di batang pohon. Umbi wikoro berada di dalam permukaan tanah yang terletak tidak terlalu dalam, di mana biasanya dari satu kumpulan terdapat banyak umbi. Semakin panjang sulurnya, biasanya akan semakin banyak pula umbi yang ditemukan. Umbi wikoro merupakan golong umbi-umbian yang biasa dikenal dengan sebutan gadung. Umbi wikoro terkenal beracun dan memiliki kandungan alkaloid dioskorina yang menyebabkan pusing-pusing. Oleh karena itu, perlu teknik pengolahan khusus agar aman dikonsumsi. Umbi wikoro yang sudah kami ambil dari hutan ini selanjutnya dikupas. Biasanya, umbi wikoro banyak dijadikan keripik atau panganan ringan lainnya. Tetapi di desa Muramu ini, wikoro diolah terlebih dahulu menjadi tepung sebagai bahan pembuat beragam makanan tradisional. Untuk dibuat menjadi tepung, umbi wikoro yang sudah dikupas bersih selanjutnya diiris tipis. Pengirisan ini dimaksudkan untuk membuka tekstur umbi wikoro agar getah dan racunnya cepat keluar dan mudah untuk dihilangkan menantinya. Di berbagai daerah, ada banyak cara untuk menghilangkan racun wikoro. Di Ambon, wikoro diiris dan diremas untuk direndam di laut selama 3 hari sampai menjadi lembek. Di Kebumen, Jawa Tengah, wikoro dilumuri dengan abu gosok dan direndam dalam tanah selama 4 hari. Sementara di Kabupaten Konawe Selatan ini, irisan umbi wikoro direndam di sungai selama 7 hari barulah bisa dikonsumsi. Umbi yang sudah diiris tipis-tipis, selanjutnya aku cuci bersih. Mencuci umbi wikoro memang sebaiknya dilakukan di air mengalir agar getahnya cepat ternetralisir. Sambil dicuci, irisan umbi juga digosok-gosok agar getah cepat terbuang. Umbi wikoro yang sudah aku cuci bersih ini belum bisa dikonsumsi karena harus mengalami proses perendaman selama 7 hari. Perendaman pada air mengalir ini akan menggerus kandungan asam sianida umbi wikoro yang awalnya 469 ppm hingga batas ambang aman untuk dikonsumsi, yaitu sekitar 50 ppm. Aku mengangkat umbi wikoro yang sudah direndam Hendrik 1 minggu yang lalu. Hasil rendaman wikoro selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong untuk dikeringkan kandungan airnya. Sebelum diperah, umbi wikoro dimasukkan ke dalam karung berbentuk persegi agar dihasilkan cetakan wikoro yang berbentuk kotak. Untuk mendapatkan tepungnya, umbi wikoro yang sudah diperas masih harus dijemur selama 2 hari untuk memastikan cetakan umbinya benar-benar menjadi kering dan sisa air terbuang. Keringan umbi wikoro ini selanjutnya tinggal ditumbuk halus hingga menghasilkan tepung. Setelah ditumbuk, halusan umbi wikoro kering tinggal diayak untuk mendapatkan tepung wikoro yang sudah siap olah. Di beberapa tempat, wikoro merupakan bahan makanan pokok alternatif di saat paceklik karena memiliki kandungan kalori yang tinggi. Terdapat sekitar 101 kilokalori dalam 100 gram umbi wikoro, 21,1 gram protein, serta berbagai jenis mineral baik lainnya. Wikoro memiliki khasiat yang dapat mengurangi gejala peradangan. Kue tetu merupakan kue tradisional masyarakat Tolaki di desa Muramu, Konawe Selatan. Selain tepung wikoro, kita juga membutuhkan bahan pelengkap lainnya seperti gula merah, kelapa parut, dan juga santan.
Khusus kelapa, sebagian parutannya akan diambil santannya, dan sebagian lagi akan jadi taburan kue tetu ini. Kue tetu dibuat dengan mencampurkan tepung wikoro dengan kelapa parut. Sementara gula merah iris ditambahkan kemudian. Untuk membasahi dan membantu mencampur bahan, maka santan ditambahkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit. Adonan memang sengaja tidak dibuat encer, hanya sedikit basah sehingga menghasilkan adonan yang masih agak padat dan menggumpal. Kue tetu dicetak ke dalam wadah dari daun kelapa muda dan daun pandan. Kedua daun ini digunakan untuk mencetak kue dengan ukuran yang berbeda. Hanya saja cetakan daun pandan akan menghasilkan kue yang lebih harum. Penggunaan daun-daun sebagai alat pembungkus makanan baik buat kesehatan, karena daun memiliki kandungan polifenol yang merupakan antioksidan yang dapat melawan serangan radikal bebas. Kue yang sudah dicetak selanjutnya tinggal dikukus sebentar di dalam dandang. Tidak lupa, sisa parutan kelapa ditaburkan pada bagian atas kue tetunya. Pengukusan kue ini hanya untuk mematangkan tepung wikoronya sebentar saja, sehingga kita hanya perlu waktu sekitar 20 menit, kue tetu sudah bisa masak dan bisa dinikmati. Ready? Sebuah mini-seri kisah Sibola. Drama petualangan yang penuh dengan aksi dan komedi khas Sibola. Sebuah pengalaman baru dengan latar belakang keindahan alam dan budaya lokal. Penampilan spesial dari Coach Jajang Nurjaman dan Charlie Van Houten. Bolang The Series, mengejar mimpi. Senin sampai Jumat 25 sampai 29 April jam 12:30 siang. Ini baru Trans 7.